bagaimana tips untuk menghindari calo nih Pak, calo penerimaan TNI AD? Rata-rata si calon kalau sudah menggunakan calo artinya dia kurang percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga saja dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi bersama saya Aan Asriani di segmen acara kita Ngopi Ngobrol Pagi. Di mana lagi kalau bukan di Dinas Kominfo Statistik Persandian Kabupaten Bantaeng. Nah, di pagi yang cerah ini, yang biasanya Kabupaten Bantaeng kalau pagi-pagi diguyur hujan yang sangat deras, cuman berhubung karena hari ini, di pagi hari ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang sangat familiar di Kabupaten Bantaeng. Kenapa saya bilang familiar? Karena aksi-aksinya yang beliau tebarkan di Kabupaten Bantaeng itu sangat terkenal dan sangat terekspos di media ya Pak. Terima kasih. Ya. Nah, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dandim 1410 Kabupaten Bantaeng, Bapak Letkol Infantri Eka Agus Indarti SPC MPC. Wow, Bapak seorang psikolog ya Pak. Betul. Wow, dari S1 S2 psikolog ya Pak. Betul. Luar biasa seorang Dandim. Dan beliau juga merupakan seorang psikolog. Jadi nggak boleh macam-macam ya, ketahuan, terbaca. Baik, sebelum kita kenalan lebih lanjut lagi nih Pak, boleh Bapak memperkenalkan diri lebih biar seluruh masyarakat Kabupaten Bantaeng lebih mengenal Bapak. Silakan Bapak diperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan ya luar biasa ini dari Dinas Kominfo. Iya Pak. Sudah mengundang saya di podcast yang luar biasa di ruangan Kominfo yang ya luar biasa. Artinya peralatan sempit, tapi hatinya sejuknya AC-nya luar biasa. Ini menandakan bahwa Dinas Kominfo siap memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan informasi yang ada di Bantaeng ini. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Letkol Infantri Eka Agus Indarta. Tadi disampaikan sama mbaknya, saya dari sarjana psikologi. Ya, sumber saya dari ketentaraan dari sarjana. Terus saya mendapat kesempatan lagi dari Angkatan Darat untuk melanjutkan ke S2. Sama, saya dari sarjana psikologi juga dan saya alhamdulillah diberi surat tugas, diberi sertifikat menjadi psikolog. Nah, itu suatu anugerah bagi kami. Tanpa Angkatan Darat kami tidak bisa seperti ini. Terus ya saya mempunyai istri satu saja cukup, jangan nambah. Iya. Ya kebetulan sama-sama di TNI, ya istri berpangkat mayor, sama sumbernya dari sarjana juga, sarjana psikologi juga. Sekarang berdinas di Kepala Minvet Bantaeng. Nah, anak 3, yang satu di pesantren di Gontor, yang anak kedua di SMP 1 Negeri Bantaeng, yang ketiga SD 5 Lembang Cina kelas 5. Begitu Mbak. Bapak mau nanya-nanya lagi, ini sebelum Bapak ke Kabupaten Bantaeng, Bapak sebelumnya sebagai apa? Oke. Ini perjalanan karir saya itu luar biasa. Yang pertama karena saya sarjana psikologi, saya ditempatkan di Dinas Psikologi Angkatan Darat. Ya, di situ membidangi terkait dengan rekrutmen TNI khususnya Angkatan Darat. Yang kedua terkait dengan asesmen baik untuk komandan batalion, komandan kodim, komandan korem. Nah, itu melalui Dinas Psikologi Angkatan Darat. Karena kalau di TNI itu setiap memasuki jenjang jabatan melalui psikologi atau tes psi, itu yang di bidang kami. Kita cukup lama di sana Mbak, sekitar kurang lebih 15 sampai 16 tahun di sana. Iya. Seperti itu. Pasti itu luar biasa. Ya.
Ya luar biasa lah, banyak belajar terkait dengan psikologi, terkait dengan bagaimana perilaku karakter orang seperti itu kan. Di sana juga menangani terkait bagaimana mau berangkat tugas operasi baik di Aceh, di Papua, itu harus kita pesi dulu. Iya. Nah seperti itu. Dan mau ke mana? Ke luar negeri juga harus ada tes pesinya. Ya berikut setelah itu saya menjadi pengajar. Kalau bahasa militer jadi gumil, guru militer di pusat pendidikan teritorial. Ya, di situ ya kalau menjadi dan ramil, menjadi dandim harus melalui itu. Karena pembekalan di situ. Mau danrem, ya pengajar di situ. Nah, itu selama 2 tahun. Setelah itu saya sisko ditempatkan, setelah sisko saya ditempatkan di Kodam 14 Hasanuddin. Pernah ke Makassar. Ya, Makassar saya di staf teritorial. Kurang lebih 1 tahun di situ, setelah itu pindah ke Kodam 3 Siliwangi. Ya, di staf operasi sebagai Pabandia latihan terkait bidang latihan di mana, khususnya di Kodam 3. Setelah itu saya mendapat kesempatan untuk ikut asesmen atau ikut seleksi untuk jabatan dandim. Alhamdulillah saya lulus dan ditempatkan di Pantai sampai saat ini. Pertama, Pak, di Kabupaten Pantai. Dandim. Iya. Luar biasa perjalanan beliau ini ya. Seorang psikolog, seorang tenaga pengajar, guru militer, dan akhirnya sekarang menjadi seorang dandim di 1410 Kabupaten Bantai. Betul. Luar biasa perjalanan beliau. Iya. Nah Pak, di pagi hari ini kita akan membahas mengenai peningkatan kualitas dan kuantitas rekrutmen TNI AD. Yang mana yang kita ketahui bersama bahwa bayar berapa sih Pak? Betul. Bayar berapa nih Pak? Betul. Iya. Nah ternyata setelah saya baca-baca, ternyata untuk menjadi seorang TNI itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Bahkan ketika kita memberikan reward kepada orang yang mengurus, itu akan dikenakan sanksi kepada prajurit tersebut. Betul. Nah, sebelumnya nih Pak, kita tanya-tanya dulu apa sih tugas pokok dari TNI AD ini Pak? Oke. Jadi kalau tugas pokok TNI, khususnya TNI AD itu ada 2. Jadi tugas operasi perang itu kalau misalnya ada dari negara luar berinvasi atau menyerang Indonesia. Nah, itu tugas pokok kita yang utama di situ. Dan namanya tugas operasi militer selain perang. Jadi tidak menggunakan senjata atau non senjata. Apa itu tugasnya? Yang pertama terkait bagaimana kita kemarin kunjungan presiden. Salah satu tugasnya itu mengamankan VVIP. Itu salah satu tugas kita. Itu di non perang. Yang kedua membantu pemerintah daerah setempat. Seperti saya ini kan bagian di Forkopimda. Jadi membantu kelancaran, keamanan terkait dengan Kabupaten Bantaeng ini. Seperti pilkada kemarin. Ya, betul. Terus membantu dalam pembangunan juga seperti itu. Nah Pak, kalau yang penempatan di Papua itu bagaimana Pak? Penempatan atau terkait dengan tugas. Penempatan dan penugasan. Penugasan. Jadi pada saat penempatan, pada saat kita akan mendaftar, sudah dikasih formulir atau brosur siap ditempatkan di mana saja. Ya, kita harus siap karena kontrak langsung dengan tanah air kita, siap untuk mati, siap ditempatkan dan siap untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu sudah. Jadi dimanapun ditempatkan, di mana mau di ujung pulau, pelosok, kita sudah siap karena sudah ada kontrak pada saat mendaftar di situ. Nah, terkait dengan bagaimana pasukan ditugaskan di Papua, itulah salah satu yang tadi sampaikan tugas pokok operasi militer selain perang. Salah satunya adalah memberantas separatis bersenjata, khususnya di Papua. Itulah salah satu fungsi dari tugas pokok OMSP tadi, seperti itu. Kemudian Pak, ada beberapa tingkatan penerimaan TNI AD Pak. Karena kan banyak yang awam, kita mendaftarnya mulai dari tingkatan SMA, kemudian S1 boleh Pak. Jadi itu ada beberapa tingkatan Pak. Ada berapa tingkatan? Jadi begini. Jadi kita itu di TNI ada beberapa sumber
untuk masuk atau bergabung menjadi TNI. Yang pertama melalui jalur yang pertama adalah jalur Tamtama. Ya, Tamtama itu persyaratannya adalah minimal sekarang kalau dulu SMP, sekarang SMA. Oh, wajib. Minimal wajib SMA. Yaitu dan sederajat bisa paket C bisa. Ya. Persyaratan sesuai dengan persyaratan yang ada, lulus kesehatan, psikologi, ya kan, terus kesehatan jiwa, terus jasmani, itu wajib, itu persyaratannya. Ya, itu semua jenjang, baik dari tingkat paling dasar Tamtama, Bintara itu yang SMA, tetapi di grade atau di tingkat level ya sebagai tentara menjadi naik dari Bintara. Nah itu. Yang ketiga sumber berikutnya adalah perwira, sumber perwira, yaitu sumber perwira ada dua, dari akademi atau dari Taruna, ya lulus SMA, dia mendaftar menjadi akademi militer, nah itu bisa langsung menjadi Taruna. Nah, setelah nanti dia 4 tahun, Lenan 2. Nah, seperti itu. Yang berikutnya sumber perwira itu dari seperti saya ini, di sarjana. Nah, dulu namanya Wamil, sekarang SPAPK, Sekolah Perwira Prajurit Karir. Nah, setelah ada satu lagi sumbernya dari reguler. Siapa reguler? Tadi dari Bintara. Ya, terus dia sudah memenuhi pangkat jabatan, dia sekolah perwira, namanya sekolah calon perwira. Nah, itu 3 sumber perwira di situ. Ya, masing-masing nyatakan berkarir di bidangnya setelah dia dinyatakan lulus menjadi perwira. Begitu. Baik, siapa? Iya. Oh, jadi kalau yang dulunya untuk mendaftar sebagai seorang TNI AD itu boleh SMP, iya. Cuman sekarang tidak bisa. Sudah tidak bisa lagi. Sekarang SMA. SMA dan SLTA sederajat. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak atau adik-adik yang usianya SLTA, dan jangan berkecil hati, yang paket C juga boleh mendaftar TNI AD. Semua diberikan kesempatan selama adik-adik atau bapak-bapak yang anaknya mau mendaftar, itu boleh. Semua diberikan kesempatan untuk menjadi seorang TNI AD. Semua diberikan kesempatan. Oke, Bapak lanjut lagi, apa saja syarat penerimaan untuk menjadi TNI AD? Nah, ini banyak pertanyaan ke masyarakat. Pak Komandan, Pak Dandim, kalau anak saya menjadi daftar tentara bagaimana? Syaratnya yang pertama adalah harus sehat. Pak, maaf sebelumnya silakan minum kopi. Oh iya, terima kasih. Oh iya, kopi ya. Oh iya, ada kopi. Keburu dingin ya. Iya, Pak, keburu dingin. Mari Mbak, mari. Silakan, ya, Pak. Ya. Bismillah. Nah, luar biasa. Nikmat sekali kopi. Khas Bantaeng. Iya. Saya beberapa saya bertugas baik di Jawa, ya kan. Saya alhamdulillah sudah keliling di beberapa wilayah, sudah saya keliling semua, dari Aceh, Papua sudah semua. Banteng luar biasa. Khususnya di sini kan saya lihat ada tiga dimensi. Ya, ini yang saya kangenin dan saya senang berada di sini. Yang pertama adalah ketinggiannya, dia punya gunung Banteng. 2, Banteng punya pantai atau laut. Yang ketiga, Banteng punya daratan, persawahan. Itu luar biasa. Jarang ditemui wilayah-wilayah yang seperti ini. Ada gunung, tidak ada pantai. Ada pantai tapi ada gunung. Ya ini lengkap semua. Kombinasi 3 tadi. Oke, lanjut lagi. Ya, kembali ke tadi ya. Oke. Syarat penerimaan untuk menjadi seorang TNI AD. Oke, tadi banyak sekali pertanyaan seperti itu. Yang pertama adalah sehat. Ya, harus sehat. Karena apa? Di situ tesnya itu ya namanya menjadi tentara kan harus bagaimana fisik, mental dan sebagainya. Sehat ada 2. Sehat fisik, sehat mental. Nah, yang berikutnya bagaimana dia lulus tes psikologi. Karena harus tes. Jangan sampai mohon maaf begitu nanti ditaruh di tempat bertugas atau pada saat pendidikan dia kabur, tidak kuat tahan, tidak kuat mental, akan seperti itu. Nah, yang berikutnya, yang ini yang utama adalah syarat administrasi, ya kan, bagaimana kelulusannya, bagaimana ijazahnya, kita cek betul. Nah, seperti itu. Bayar berapa, Pak? Wah,
Itulah jadi pertanyaan. Iya Pak, Iya. bayar berapa Banyak Pak? orang takut mendaftar karena tidak punya uang. Iya betul Nah, Pak. ini sekarang sudah era keterbukaan. Betul. Artinya tidak ada lagi namanya baru bayar, nyiapkan sawah, nyiapkan Iya, ternak, betul. nyiapkan sapi, tidak ada. Iya Pak. Dan ini murni gratis pada saat mendaftar sampai nanti diterima. Tidak Gratis. dipungut biaya 1% pun. Dan saya berani menanggung seperti itu. Nah, itu tadi pernyataan dari Bapak Dandim 1410 Bantaeng tentang penerimaan rekrutmen TNI AD yang mana penerimaan ini gratis, Gratis, tidak dipungut betul. biaya sepeser pun. Jangan menggade sawah, Iya, sawah betul. dulu kemudian Iya. daftar, jangan. Siapkan saja mentalnya, kemudian Iya. siapkan juga fisiknya. Fisiknya harus bagus Iya. karena kan mau ada latihan fisik, Iya. kemudian mentalnya juga Iya. jangan harus menyiapkan mental yang baik, Oke. yang sehat. Betul. Kemudian syaratnya adalah lulus administrasi. Dan Bukan ya- menyiapkan uang dulu. Oke, jadi begini, ini salah satu perintah langsung dari Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, Bapak Panglima Kodam, Bapak Pangdam kita sampai Bapak Danrem, bahwa salah satu Kodim ini mengkampanyekan seperti kegiatan seperti ini. Sampai kita masang baliho, banner-banner di kampung-kampung, di kecamatan, di Koramil, bahwa penerimaan TNI tidak dipungut biaya. Dan itu sudah kita gaungkan dan kita tempel semua banner-bannernya, bahwa bahkan kita punya aduan. Kalau ada masyarakat yang nanti ada yang ditarikin untuk masalah penerimaan, silakan lapor ke kami. Nanti akan kami cek di lapangan dan kami akan proses. Itu sudah tunjuk langsung dari pimpinan kami seperti itu. Insya Allah, mudah-mudahan ya ke depan TNI akan lebih baik lagi, terutama dalam proses penerimaan. Begitu. Luar biasa komitmen dari Bapak Letkol Infantri Eka Agus Indarta, STC MSI terkait dengan penerimaan rekrutmen TNI yang menyatakan gratis, Iya. tidak dipungut biaya sepeser pun, dan itu berlaku untuk semua kalangan Semua yang kalangan. lulusan SMA Iya. maupun SLTA sederajat. Iya. Nah kemudian nih Pak, jenjang pendidikan TNI yang direkrut sudah tadi dijelaskan Iya. Bapak, itu SMA sederajat, Iya. paket C boleh, Boleh. kemudian yang S1 juga boleh. Boleh. Kemudian syarat bidang lain penerimaan TNI AD, misalnya usianya Pak, Oke. kalau saya boleh enggak Pak mendaftar? Usia 37 Pak, Wah, boleh? sudah lewat tuh, sudah lewat, tiga sudah lewat. Jadi sekarang ini selain dari tadi disampaikan terkait dengan TNI, ya ada lagi pembukaan. Contoh TNI terkait dengan profesi kesehatan, baik perawat, ya kan, terus dokter itu jalur khusus dia. Selain reguler ada penerimaan khusus. Nanti diarahkan menjadi tenaga-tenaga medis di lingkungan TNI. Seperti itu. Kemarin ada pembukaan juga TNI yang yang bermitra atau bersama dengan Kementerian Pertanian, Sarjana Pertanian. Itu dibuka. Karena apa, harapannya nanti menjadi pendamping di wilayah terkait dengan ketahanan pangan kita. Jadi selain dari tadi yang sampaikan, ada dari jalur kesehatan, jalur dari pertanian, sarjana pertanian, Iya. ada seperti itu. Oh, Ini dibuka seluas-luasnya, dibuka seluas-luasnya. seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat seluruh masyarakat. Indonesia. Betul. Iya. Kemudian Pak, apakah penerimaan bagaimana tips untuk menghindari calo nih Pak, calo penerimaan TNI AD? Ya, ini kadang kita bermainnya kucing-kucingan, Pak. Iya Pak. Nah, mungkin tidak tahu, tapi mereka kadang calon itulah tergiur, ya dijanjikan ini sudah ada yang menanggung untuk lulus lah. Sudah, kalau sudah begitu hati-hati, ya kan. Laporlah sama Kodim lewat Pak Dandim, bisa lewat staf saya, anggota saya, silakan. Tapi Kalau- takut ketahuan Pak. Gimana? Takut ketahuan. Nah, biasanya tetap ketahuan, Mbak. Tetap ketahuan. Karena pada saat pendidikan juga ditanya. Bayar berapa? Dengan cara bagaimana ya intel dari TNI akan mendeteksi pergerakan mereka. Mungkin dengan melalui handphonenya si calon ini, ya ataukah mungkin calon ditanya langsung pada saat wawancara.
kamu bayar berapa, lewat siapa, pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Kan kita sudah ada, dan pada saat pendaftaran tidak tatap muka, melalui web yang sudah kita sediakan. Nah, pada saat web nanti ada verifikasi, nah, baru nanti dipanggil untuk ikut tes di Kodam, karena di wilayah Kodam Makassar berarti di Makassar, begitu. Jadi intinya insya Allah ke depan sudah akan memutus rantai-rantai terkait dengan percaloan. Seperti itu. Iya, ya. Pak, karena yang seperti kita ketahui iya, bayarnya sampai ratusan juta loh betul, Pak. Jadi itu tadi tips-tips dari Bapak Dandim ya, terkait tips untuk menghindari. Jadi satu, rata-rata si calon kalau sudah menggunakan calo artinya dia kurang percaya diri. Padahal kalau dia sudah siap, satu kesehatan sudah siap, makanya sebelum tes kita periksa dulu dengan mandiri, mungkin bisa di rumah sakit yang ditunjuk atau di mana yang tes semuanya, sehingga ketika mau mendaftar sudah siap. Nah, yang kedua siapkan jasmaninya, bagaimana renangnya, bagaimana larinya, push upnya. Kalau dia sudah siap ngapain pakai calo? Iya, kalau kita sudah buka-bukaan, tidak ada namanya. Kalau mau dia kurang, artinya sudah tidak lulus, seperti itu. Itu sudah standar seperti PESI. Ya, PESI kan kita terkait bagaimana perilaku keseharian dia. Kalau dia males, contoh males bangun tidur, dia otomatis PESI-nya kan rusak atau tidak bisa sebagai syarat untuk masuk TNI. Iya, disiplin kan intinya. Iya, betul seperti itu. Nah kemudian Pak, kalau tips kalau kan tadi sudah disiapkan aduan. Nah, apakah si pengadu ini aman ketika mengadu? Misalnya, insya Allah kita lindungi, kita aman. Justru itulah yang kita minta, ya kan? Jangan sampai ini kan menutup celah-celah dari calo-calo ini untuk bergerak. Ya, harapannya dengan kita si orang tua atau calon mengadu kepada kita di Kodim ini ruang gerak mereka kan jadi sempit. Ya, justru nanti malah ketakutan sendiri mereka karena berhadapan dengan kita di Kodim ini, begitu. Iya Pak, karena kan yang orang awam seperti saya ini yang ketahui ketika kita ingin mendaftar sebagai prajurit TNI AD itu kita harus menyiapkan uang dulu Pak. Kemudian fisik. Iya. Kita harus menyiapkan sawah, gade sawah dulu. Dan ternyata setelah kita bahas tuntas pada hari ini ternyata itu salah besar. Ternyata penerimaan atau perekrutan TNI untuk menjadi seorang TNI AD itu adalah gratis. Dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Betul. Kemudian Pak, apa tips-tips bagi yang ingin mendaftar TNI? Kemudian kapan waktu pendaftaran perekrutan TNI AD Pak? Oke. Ya tadi saya jelaskan. Tip yang pertama, ya siapkan terkait dengan bagaimana kesehatannya. Artinya kalau dia perokok ya yang jelas nanti akan catatan. Iya Pak. Kedua, artinya dia ya harus siapkan kesehatan, jangan bergadang, jangan sering keluar malam. Karena apa? Itu kan berpengaruh pada paru-paru kita, ya kan. Nanti kan tergambar di situ, kan ada rongsnya. Iya. Yang berikutnya, ya, yang jelas jasmani, ya harus siap. Ya kalau kurang renang, ya mulai sekarang. Di sini ada kolam renang di Bek Langka, ada kolam renang. Banyak sini kolam renang di Hermes juga ada pemandian. Silakan manfaatkan di situ sambil lari, jogging. Ya, yang berikutnya ya siapkan tadi bagaimana psikologi dari si calon ini, ya disiplinnya, ya bagaimana dia taat kepada aturan yang berlaku di situ. Itu kuncinya di situ. Baik Bapak, itu tadi itu tadi penjelasan singkat mengenai penerimaan, peningkatan kualitas dan kuantitas rekrutmen TNI AD, yang mana ternyata setelah kita berbincang ini ternyata kita baru mengetahui bahwa perekrutan itu tidak dipungut biaya sepeser pun, dan ketika ada yang meminta imbalan atau meminta reward atas kelulusan anak Anda atau adik-adik, itu silahkan melapor karena sudah disiapkan tempat aduan. Kemudian sebelumnya nih Pak, mau tanya lagi soal syarat ketentuan, misalnya tinggi badannya kalau laki-laki berapa, perempuan berapa untuk menjadi koat, kemudian batas usia
pendaftaran itu berapa? Oke. Ya, kalau persyaratan sebenarnya ada di website, nanti silakan dibaca. Tapi sekarang ini ada kebijakan yang terbaru dari TNI, khususnya dari pimpinan. Yang awalnya itu kalau laki-laki 163, sekarang diturunkan menjadi 160. Nah, ini menjadi peluang Ya, bagi betul, yang Pak. lain. Yang kemarin yang gagal karena kurang tinggi, sekarang silakan mencoba lagi. Ya, 160, sehingga kesempatan ini besar. Dan mohon maaf, Bantaeng ini ya terkait dengan animo atau terkait dengan keinginan untuk mendaftarkan TNI itu agak kurang. Makanya saya dengan staf saya, personalia, selalu menggencarkan kampanye. Sehingga masuk ke pelosok-pelosok, ya akan lewat babinsa saya, silakan daftar. Karena animo kita kecil. Nah, ini makanya tugas kami ini dengan menggandeng Kominfo Kabupaten Bantaeng mengkampanyekan bahwa penerimaan ini gratis dan silakan mendaftarkan bagi yang punya kesempatan, sehingga animo kita besar dan peluang nanti Iya, betul, Pak. akan diterima khususnya di Bantaeng yang besar. Ya, saya berkeinginan putra putri Bantaeng ini menjadi anggota TNI. Iya, Pak, betul. Sehingga kita Bantaeng menjadi maju. Ya. Banyak sekali bibit, Pak, di Kabupaten Bantaeng. Betul, Pak. betul. Karena tadi ketakutan masalah calo, Iya, betul, ya Pak. berapa uang yang disiapkan. Ya, saya sekarang di sini melalui Kominfo, ya kita sama-sama menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini non atau tidak dipungut biaya Iya, sepersetu. Begitu. Terima kasih Bapak. Oke. Itu tadi penjelasan singkat mengenai peningkatan kualitas dan kuantitas rekrutmen TNI AD yang mana dibuka untuk semua kalangan seluruh masyarakat Kabupaten Bantaeng. Yang bagi adik-adik yang tingginya 160, ayo segera mendaftar. Yang fisiknya bagus, yang mentalnya kuat, kemudian yang punya disiplin yang tinggi, ayo silahkan segera mendaftar untuk menjadi TNI AD. Karena kapan lagi kalau bukan hari ini. Iya. Oke, terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan karena Bapak sudah hadir di tengah-tengah kita di pagi yang cerah ini, di mana Bapak punya kesibukan yang sangat banyak, tapi masih sempat menyiapkan waktunya untuk bergabung bersama kami di sini. Iya, ya, terima kasih ya. Sebelum tutup saya bisa menyampaikan pesan ya, baik kepada seluruh masyarakat Bantaeng khususnya yang cukup atau memenuhi standar terkait dengan umur, tinggi badan, silakan. Mari ya kita sama-sama mendukung program TNI khususnya dalam perekrutan. Silakan mendaftarkan, ajak saudara, ya infokan kepada teman-teman yang ada di Bantaeng sehingga animo di Bantaeng ini besar dalam mendaftar TNI. Ya, satu lagi pesan saya, jangan tergiur, jangan termakan oleh isu-isu bahwa TNI, masuk TNI, perekrutan TNI itu membayar dengan cukup mahal. Kita sampaikan di sini bahwa dalam perekrutan TNI tidak dipungut biaya 1% dan ini gratis. Dan ini sudah disampaikan perintah langsung dari Panglima TNI, Bapak Kasat, tidak ada lagi percaloan, tidak ada lagi yang membayar, tidak ada lagi yang main terkait dengan perekrutan, terkait dengan seleksi dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan ke depan kita sama-sama doakan TNI menjadi lebih kuat, ya lebih solid dan lebih berintegritas. Begitu. Baik, terima kasih Bapak sama-sama atas penjelasannya terkait peningkatan kualitas dan kuantitas rekrutmen TNI AD. Saya ucapkan terima kasih, ini penjelasannya sangat luar biasa. Ya, sama-sama. Dan akhirnya kita mengetahui bahwa itu gratis ya pendaftarannya. Dan sekali lagi saya ucapkan untuk pada masyarakat, ayo bergabung untuk menjadi TNI AD di Kabupaten Bantaeng yang punya fisik kuat, yang punya mental bagus, kemudian mempunyai kedisiplinan yang luar biasa. Silahkan mendaftarkan diri di TNI AD dan bergabung bersama Kodim 1410 Kabupaten Bantaeng. Saya ucapkan terima kasih banyak sama-sama Bapak Letkol Infantri Eka Agus Indarti SPCM Pesi.
Saya akhiri segmen acara kita di Ngopi Ngobrol Pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.